Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang terhormat Pak Rizal dan seluruh jajaran Direksi Bulog yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama kami sampaikan terima kasih atas kerja keras Pak Rizal dan seluruh jajaran yang sudah berupaya untuk bagaimana menghadirkan beras di tengah-tengah masyarakat dan juga terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Kami dengar tadi sebelum rapat kami coba telepon teman-teman kami di dapil di daerah, ternyata para petani kita juga hari ini happy Pak. Beras mereka ternyata terserap, gabah mereka terserap dengan baik oleh Bulog, dan tentu ini terjadi di banyak daerah yang lain yang saya kira selama ini seringkali pemimpin kita ini banyak berretorika, tapi di lapangan nol, tidak ada kerjanya. Tapi luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Rizal, bukan hanya sekedar presentasi pemaparan, tapi ternyata dampaknya betul-betul dirasakan oleh rakyat kami di daerah. Tentu kalau Pak Presiden mendengar atas kesuksesan dari kerja keras Bulog ini, beliau akan turut berbangga dan berbahagia karena melihat rakyatnya hari ini sudah mulai sejahtera di soal penyerapan gabah petani, Pak. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan di sini, tadi saya tentu mengapresiasi, tapi tentu karena kami di Komisi 6 ini juga punya tugas untuk mengawal agar bagaimana pemerintah ini bisa sukses, maka ada beberapa hal yang ingin kami berikan masukan, karena sekali lagi ini tidak boleh ada gagal, Pak, KDMP ini, karena sekali lagi kalau gagal yang dirugikan bukan hanya pemerintah. Ya jujur kalau buat kami, fraksi kami ya mungkin kami PDI Perjuangan ya mungkin tidak terlalu populer begitu, tapi ketika pemerintah sukses, maka tentu rakyat juga akan merasakan dampak dari kesuksesan apa yang dilakukan pemerintah. Nah, di halaman 60 tadi Bapak paparkan soal Koperasi Desa Merah Putih. Nah, sekarang Pak, di tempat kami, di Pasuruan Probolinggo, dapil saya ingin tanya kepada Pak Rizal, di desa mana yang sudah terrealisasi program dari Bapak ini? Karena kami kemarin turun di Probolinggo, banyak sekali kepala desa bingung Pak, mereka mau kerja apa, mau ngapain. Tapi kalau lihat dari paparan Bapak, sepertinya ini sangat mudah untuk dilaksanakan. Tapi saya lihat di lapangan, mereka hari ini belum tahu apa yang akan mereka jual, model bisnisnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, maka kami ingin tanya di Probolinggo, nggak usah banyak-banyak, satu saja, desa apa yang sudah berjalan program penyerapan hasil panen petani oleh Bulog yang melibatkan Koperasi Desa Merah Putih ini, Pak. Yang kedua, Pak, desa kita ini banyak sekali yang pengen jualan sembako, salah satunya beras. Jenengan tahu banyak sekali rakyat kita ini hari ini pengen dapat harga beras ada, Pak, tapi harganya tidak terjangkau untuk rakyat. Nah, tidak terjangkau oleh masyarakat kami begitu. Nah, kami pengen tanya kepada panjenengan, Koperasi Desa Merah Putih mana di dapil kami, di Pasuruan dan Probolinggo. Saya tidak muluk-muluk tanya di Indonesia, Pak, ya, di dapil saya aja, karena agar mudah kami untuk ngeceknya. Saya minta datanya, desa apa saja yang sudah bekerja sama dengan Bulog soal distribusi penjualan beras SPHP ini, Pak. Karena kita tahu kami punya masyarakat, bahkan kami kemarin coba, karena kita tahu kondisi masyarakat sedang tidak baik, rakyat nyari beras mahal, tidak terjangkau, kami ingin sedikit buat kegiatan sosial, kami beli saja barangnya juga adanya yang premium begitu, Pak. Nah, maka kami ingin tanya di sini, desa mana saja yang sudah bekerja sama dengan Bulog untuk menjual seperti yang Bapak paparkan di halaman 61, misalnya beras premium, minyak goreng, dan beras SPHP yang tentu ini ditunggu oleh masyarakat. Dan Pak, skema bisnis apa sih yang kemudian menarik KDMP untuk mau menjual beras dari Bulog ini, Pak? Karena jangan sampai kemudian mereka mengambil beras ini dengan harga yang sama yang dijual Bulog ke pasar-pasar yang lain. Karena sekali lagi harus ada kekhususan untuk KDMP ini, karena KDMP ini harga mati harus jalan. Karena apa? Ini program Presiden, Pak. Bapak harus kasih muka kepada Presiden Prabowo agar program ini berjalan. Karena jenengan tahu dari 80.000 KDMP yang diresmikan Presiden, hari ini bisa dicek 10.000 saja jalan sudah baik, Pak. Bahkan di tempat kami, Pasuruan Probolinggo bisa dihitung dengan jari yang sudah berjalan. Nah, maka kami ingin kejelasan dari Bulog. Di dapil kami, dua pertanyaan tadi,
untuk kami bisa diberikan datanya dan kami bisa cek di lapangan. Nah, kemudian yang kedua soal bencana, kami tentu mengapresiasi atas langkah Bulog yang sudah berupaya untuk menghadirkan keterjangkauan beras di tengah-tengah masyarakat Aceh. Tadi Bapak sampaikan data, tapi kemudian kalau kita lihat keluhan masyarakat di bulan Januari, nggak usah ngomong Desember, yang terbaru saja Januari 2026 ini, banyak sekali masyarakat di Aceh hari ini mereka sudah daya belinya turun, tapi kemudian mereka nyari beras ini mahalnya luar biasa, Pak. Begitu. Nah, jadi sebenarnya yang katanya Bulog punya stok beras 3,6 juta itu kemana? Begitu, Pak. Dan yang tadi Bapak sampaikan di banyak daerah, tadi ada di paparan Bapak sangat lengkap di sini, tapi kenapa dari paparan Bapak ini kok tidak sama dengan apa yang hari ini dikeluhkan masyarakat di Aceh, yaitu mereka mendapatkan harga beras yang tidak murah. Bahkan bukan rakyat, orang mau bawa bantuan ke sana, Pak, karena tentu bawa beras dari Jakarta nggak mungkin, nggak efektif, nggak efisien. Mereka datang ke sana mencari beras yang bisa mereka beli harganya juga tidak murah begitu, Pak. Nah, maka harapan kami yang ingin tanya sekarang sebenarnya dari 3,6 juta ini sekarang sisa berapa sih, Pak, berasnya, Pak? Dan di mana saja begitu, dan kenapa di Aceh sampai hari ini rakyat tidak bisa mengakses harga beras yang terjangkau, karena sekali lagi di Aceh ini banyak masyarakat yang merasa karena mereka masih punya kemampuan sehingga mereka tidak berharap bantuan, tapi mereka pengen untuk bagaimana bisa beli beras ini dengan harga yang terjangkau begitu, Pak. Nah, kemudian soal manajemen stok. Kami pengen tanya, kalau tahun kemarin, tahun 2025, Pak Rizal saat itu masih, waktu itu masih Pak Novi, mungkin jenengan dengar bahwa ada 100.000 ton beras yang rusak, Pak. Ya. Nah, tahun 2026 ini saya pengen mengkonfirmasi kepada panjenengan, betul nggak? Saya mendengar berita bahwa ada 300.000 ton beras di gudang Bulog yang rusak, Pak. Itu kalau dirupiahkan kali 12.000 aja kan 3,6 triliun, Pak. Itu betul nggak? Kalau enggak, kalau ini betul, tentu ini suatu yang tragis karena hari ini rakyat kita nyari beras susah, sisi lain Bulog membuang-buang begitu saja beras yang kemudian jadi mubazir gitu. Nah, maka kalau itu betul, sebenarnya apa upaya dari Pak Rizal yang dilakukan untuk bagaimana ke depan tidak terjadi lagi sesuatu yang sia-sia seperti itu. Bahkan itu bagaimanapun kan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. 3,6 triliun bukan uang yang kecil begitu, Pak. Maka yang ingin tanyakan sebenarnya sekarang ini sudah berapa gudang yang direvitalisasi, terus kemudian standarnya seperti apa, pola pengontrolannya seperti apa dan sebagainya, yang tentu kita ingin mendengar semua itu dari panjenengan. Tapi sekali lagi kami perlu menggarisbawahi bahwa kami mengapresiasi atas langkah-langkah cerdas dari Pak Rizal dan jajaran yang sudah menghadirkan kebahagiaan bagi petani, yaitu soal tadi bagaimana gabah petani bisa diserap dengan baik dan dengan harga yang pantas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak.